Chapter 263, tinggal satu langkah lagi menjadi pemenang. Pada saat ini, seluruh Roustone Association kota Yuzoda penuh dengan sukacita. Randy Lu perwakilan dari kota Yuzoda dan dalam sekejap mencapai final. Bagi Roustone Association kota Yuzoda, ini adalah momen sejarah dan momen yang tak terlupakan. Meskipun masih ada 3 jam lagi, baru mulai pertandingan final, tetapi semua orang memilih untuk menunggu di samping TV-nya untuk menyaksikan kelahiran keajaiban besar. Meskipun Rahmat adalah penjudi batu yang reputasinya dan kekuatannya lebih tinggi daripada Chris Zheng, dia adalah penjudi batu peringkat kedua nasional. Tetapi semua orang tahu, juara tahun ini tidak lain adalah Randy Lu. Berdasarkan hasil semua pertandingan Randy Lu kali ini, setiap babak menebak jenis batu dengan benar, dan ketidakakuratan di babak pertama dalam 10 gram. Di antara 2 pertandingan dengan Chris Zheng, babak pertama 5 gram dan 4 gram. Dalam babak berikutnya secara langsung memecahkan rekor sejarah, yang tak terhitung jumlahnya dan mencetak rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam industri batu judi. Sebaliknya, 4 pertandingan Rahmat, hanya 2 pertandingan dalam 10 gram. Yaitu 8 gram dan 9 gram, bahkan di babak kedua dengan Jackson Liu, ketidakakuratannya sangat besar sebanyak 15 gram, dan di babak itu langsung mengalahkan Jackson Liu. Menurut analisis data, Rahmat sama sekali bukanlah lawan Randy Lu. Semua orang percaya, Randy Lu pasti akan memenangkan kejuaraan. Pada saat ini, Rahmat juga memiliki pemikiran ini. Menghadapi penjahat seperti itu, Randy Lu yang stabil, dia juga tidak ada kepercayaan diri sama sekali. Kecuali Randy Lu membuat kesalahan tingkat rendah, kalau tidak mungkin memberinya kesempatan. Rahmat, jangan khawatir, aku sudah mengaturnya. Pemenang pasti menjadi milik kita, kata pria Parubaya dengan sengit. Rahmat mengangguk tetapi tatapan matanya masih agak kehilangan dukungan. Dia merupakan penjudi batu tingkat kedua nasional. Ketika Martin tidak berpartisipasi, dia harus memenangkan pertandingan dengan trik. Ini adalah penghinaan baginya. Dia percaya setelah hari ini, bahkan jika dia memenangkan kejuaraan seperti yang diharapkan, reputasinya juga rusak. Dia merasa bahwa di dunia perjudian batu, dia sama seperti Chris Zheng, benar-benar menjijikkan. Tetapi demi pemenang, demi rencana Isyarat Xiao, dia harus melakukannya. Sekarang sudah hampir jam 2 siang, dan orang-orang yang telah beristirahat selama 3 jam kembali ke tempat lagi. Dan semua sangat menantikan mulainya final. Meskipun semua orang percaya bahwa pemenangnya pasti Randy Lu, tetapi Randy Lu tidak dikenal sebelumnya. Saat ini semua orang ingin menyaksikan kelahiran keajaiban secara pribadi sekarang. Dalam penantian semua orang, Randy Lu berjalan ke atas panggung, dan semenit kemudian, Rahmat juga berjalan ke atas panggung. Master Rahmat, silahkan. Randy Lu memberi isyarat kepada Rahmat. Sebenarnya, dalam kompetisi batu judi semacam ini, yang belakangan masih relatif dirugikan. Karena selama hasil lawan tidak terlalu buruk, akan ada banyak tekanan untuk pemain belakangan. Namun, Randy Lu tidak pernah peduli, dan dalam pandangannya, tidak ada seorang pun di dunia batu judi yang benar-benar memberinya tekanan besar. Bahkan jika itu adalah Paman Martin, di batu judi, Randy Lu memiliki kepercayaan diri untuk memenangkannya. Rahmat ragu-ragu, tetapi tetap berjalan untuk mengambil Roustone dan merasakannya. Penonton menjadi sangat sunyi, meskipun beberapa orang membisikkan sesuatu, juga tidak akan memengaruhi Rahmat yang berada di atas panggung. 5 menit kemudian, Rahmat berkata, "Ini adalah batu berlian, 31 gram." Staf memotongnya dengan cepat, "Itu memang batu berlian. Masa sebenarnya adalah 23 gram, dan ketidakakuratannya adalah 8 gram. Hasil ini sangat kuat." Pada saat ini, semua orang khawatir dengan Randy Lu. Meskipun Lu Chen bermain dengan sangat stabil, tapi dia ada ketidakakuratan 8 gram dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dan bahkan ada 1 pertandingan mencapai 9 gram. Jika dia melakukan kesalahan saat ini, dia kemungkinan akan kalah dalam babak ini. Melihat hasil ini,
Baik Rahmat dan pria Parubaya merasa lega. Jika Rahmat bisa mengalahkan Randy Lu dengan cara yang adil, maka mereka tidak perlu menggunakan trik kotor. Bagaimanapun, kejuaraan seperti itu tidak hanya tidak bisa meyakinkan, tetapi kemungkinan Rahmat akan seperti Chris Zheng, telah jatuh ke dalam bencana yang tak berujung. Randy Lu menatap nampan yang menimbang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil Rawstone dan merasakannya juga tidak main-main. Memenangkan kejuaraan Association Kota Yuzoda juga bukan untuk kali ini. Dia juga tidak meremehkan musuh. Sudah mencapai langkah ini, dia harus ini tidak hanya untuk membantu Rawstone membantu Lani. Demi meningkatkan perusahaan Rawstone-nya, dia juga harus menjadi pemenang. Yang paling penting adalah, jika dia tidak memenangkan kejuaraan, dia takut bahwa perampok akan merugikan Kiki. Meskipun dia percaya bahwa pihak lain tidak akan berani menyakiti Kiki, tapi dia mengerti dan harus melakukan apapun dengan hati-hati. Tidak takut peluang kecil, tetapi lebih baik berjaga-jaga. Kali ini, Randy Lu merasakan lebih dari 4 menit, dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Batu kristal, 42 gram. Staf bergegas memotong, itu memang kristal. Setelah ditimbang, 45 gram. Ketidakakuratan 3 gram. Staf mengambil napas dalam-dalam sebelum melaporkan data kepada publik. Ketika semua orang di panggung mendengar ketidakakuratannya, dan hampir semua orang menarik napas. Ketidakakuratan 3 gram Randy Lu, memecahkan rekor ketidakakuratan 4 gramnya sendiri lagi. Ini adalah final yang sebenarnya, master tingkat dewa sejati. Raut wajah Rahmat agak jelek, dia pikir dia punya kesempatan untuk memenangkan Randy Lu di babak ini. Tidak diduga, Randy Lu memecahkan rekor ketidakakuratan 4 gramnya sendiri, ketidakakuratannya hanya 3 gram. Ketidakakuratan 3 gram ini lebih akurat daripada banyak timbangan elektronik. Anak ini benar-benar luar biasa. Apa yang membuat wajah Rahmat semakin jelek, adalah bahwa rekor hebat Randy Lu yang belum pernah terjadi sebelumnya, diciptakan dengan menginjaknya. Tidak peduli siapa yang berbicara tentang ini di masa depan, dia pasti akan menjadi papan latar belakang selamanya. Kecuali suatu hari, ada orang yang lebih gila berdiri untuk memecahkan rekor Randy Lu. Master Rahmat, giliranmu. Melihat wajah muram Rahmat, dia tampak linglung, pembawa acara itu mengingatkan. Rahmat melihat ke belakang, mengambil Rawstone lagi, dan memulai babak kedua. Kali ini, Rahmat menghabiskan sekitar 7 atau 8 menit dan akhirnya sampai pada kesimpulan. Tapi tidak tahu apakah dia terganggu oleh ketidakakuratan 3 gram Randy Lu di babak sebelumnya, atau dia menjadi penuh kepercayaan diri. Di babak kedua, ketidakakuratan Rahmat ternyata mencapai 15 gram. Ketika staf melaporkan data, semua orang sang pemenang sudah ditakdirkan untuk bagaimanapun, sepanjang malam, dan sudah berbahagia untuk Randy Lu duluan. Randy Lu bahkan sudah berdiri sepanjang pertandingan. Randy Lu sepenuhnya mengendalikan ketidakakuratannya dalam 10 gram. Dan paling banyak hanya satu kesalahan mencapai 9 gram. Bahkan jika Randy Lu diperlakukan seperti ini tadi malam, pasti ketidakakuratannya tidak akan melebihi 15 gram. Tetapi ketika Randy Lu mengambil Rawstone dan bersiap untuk memulai babak kedua untuk mengakhirinya, ponselnya tiba-tiba berdering. Randy Lu mengabaikannya dan siap untuk melakukan serangan balik. Menghabiskan banyak waktu di babak ini. Memenangkan Rahmat dengan mata tertutup. Lagi pula, dia tidak berencana untuk dengan kesalahan 15 gram, dia bisa. Anak muda, aku sarankan kamu lebih baik menjawab telepon terlebih dahulu. Atau bahkan jika kamu menjadi pemenang. Di sisi lain kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada pemenang, dan bukannya itu sangat disayangkan. Rahmat mengingatkannya untuk menjawab telepon. Bersambung.